Urbanisasi yang terjadi di Kecamatan Jatinangor bukanlah sebuah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba. Pada mulanya, Jatinangor merupakan wilayah yang tenang dan dipenuhi dengan kehijauan dari kebun teh dan karet. Perubahan besar mulai terjadi pada tahun 1970-an, yaitu munculnya gagasan dari Profesor Dr. Hindarsih Wiratmadja untuk menjadikan Jatinangor sebagai wilayah pendidikan. Pada tahun 1990-an, kehadiran 4 universitas di wilayah Jatinangor menjadi pemicu utama meningkatnya mobilitas masyarakat ke wilayah ini. Banyak mahasiswa datang dan menetap sementara, sehingga kebutuhan akan tempat tinggal, makanan, jasa, serta kebutuhan pendukung lainnya meningkat secara tajam. Fenomena ini memberikan dampak yang sangat kompleks. Di satu sisi, urbanisasi membawa manfaat secara ekonomi bagi masyarakat setempat, seperti munculnya rumah-rumah kos, usaha dagang, dan jasa seperti laundry. Aktivitas ekonomi menjadi lebih hidup, dan masyarakat mendapatkan peluang kerja baru yang sebelumnya tidak tersedia. Namun, dari sisi sosial, urbanisasi turut mengubah struktur masyarakat. Masyarakat asli Jatinangor yang sebelumnya homogen dan menggunakan bahasa Sunda dalam kesehariannya kini berbaur dengan pendatang dari berbagai daerah. Bahasa Indonesia menjadi bahasa dominan yang digunakan dalam interaksi sehari-hari. Beberapa kelompok masyarakat bahkan membentuk paguyuban berdasarkan daerah asalnya, sebagai bentuk solidaritas di tanah perantauan. Jatinangor semakin berkembang. Namun perkembangan tersebut juga disertai dengan dampak negatif, baik terhadap lingkungan maupun kehidupan sosial masyarakat. Beberapa wilayah menjadi terlalu padat, mengakibatkan kesulitan dalam aktivitas harian masyarakat. Kualitas air di beberapa wilayah juga menurun, dan penyerapan air berkurang karena banyaknya bangunan, menyebabkan genangan air hingga banjir ketika hujan deras. Jadi menurut saya sebenarnya banyak sih hal-hal yang harus diselesaikan di Jatinangor gitu. Pertama, ini soal ini ya, menyangkut fasilitas juga, kita sebut sini aman nggak kira-kira? Boleh. Jadi secara fasilitas gitu kayak jalanan yang kurang bersahabat lah ya buat pejalan kaki maupun pengendara kendaraan. Terus juga kadang terjadi beberapa kejadian kriminalitas terjadi gitu. Entah pelakunya mereka yang pendatang maupun orang asli gitu. Ya, yang jelas memang tingkat kriminalitas di Jatinangor itu cukup tinggi sih menurut saya untuk sebuah kecamatan yang tidak terlalu besar gitu. Selain itu juga menurut saya masih banyak sih yang harus dibenahi gitu, kayak apa ya, saya melihat bahwa orang-orang di Jatinangor ini banyak yang sudah kehilangan lahan sih menurut saya. Oh iya, itu menjadi salah satu hal yang harus kita perhatikan lah bersama gitu. Jadi emang urbanisasi ini tuh ngaruhnya gede banget gitu ya? Ngaruh banget ke masyarakat yang ada di Jatinangor, khususnya warga lokal gitu, bahwa karena banyak adanya pemusatan pendidikan di wilayah Jatinangor ini, justru dalam beberapa titik tertentu itu membuat budaya dari kerjaan yang sudah turun-temurun itu hilang gitu. Bertani gitu, meskipun ya masih ada gitu, secara kita lihat gitu, sawah masih ada gitu, sawah-sawah masih ada, tapi apakah bisa dibandingkan dengan ketika sebelum terjadinya pemusatan pendidikan? Kan berbeda lah gitu keadaannya. Saya juga sempat lihat lah gitu Jatinangor di zaman dulu gitu, seenggaknya tuh 2000 awal lah gitu. Beda lah sama sekarang gitu, bener-bener berbeda gitu, berbanding terbalik lah gitu. Kayak gitu sih paling sekarang. Makasih ya Kang Mamet. Secara keseluruhan, urbanisasi di Kecamatan Jatinangor merupakan proses yang dipicu oleh perubahan fungsi wilayah menjadi pusat pendidikan. Hal ini membawa dampak besar terhadap peningkatan aktivitas ekonomi, perubahan struktur sosial, serta transformasi fisik dan lingkungan wilayah tersebut. Meski ada banyak manfaat yang diperoleh, tetap diperlukan perhatian dari berbagai pihak agar dampak negatifnya dapat diminimalkan dan pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan, tanpa mengorbankan masyarakat maupun lingkungan sekitar.